Bapak, ini ada satu pantun nih buat teman pemilih. Nanti tolong dicakepin aja ya Bapak ya. Cakep nggak cakep, tolong dicakepin aja. Boleh loh penontonnya di studio ini kita bisa langsung cakepin pantun saya. Cikini ke Gondang Ria. Cakep. Hak pilih untuk wanita dan pria. Cakep. Cikampek Tasikmalaya. Cakep. Memilih di TPS adalah kewajiban saya. Assalamualaikum teman pemilih. Jumpa lagi dalam podcast JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Bersama saya Iswatul Hasanah. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar pemilu dan pemilihan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kami sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Suryadi SPD. Selamat sore Bapak. Sore Ibu. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi berasap ya Bapak ya cuaca di Pontianak ini. lumayan beberapa hari terakhir ini. Iya, jadi memang agak flu-flu apa kayak gitu ya Bapak ya. Sama teman-teman juga begitu. Semoga teman pemilih semua selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, teman pemilih ini mungkin perlu kenalan dulu nih Bapak. Jadi Bapak nih aktivitas sebelum menjadi penyelenggara pemilu. Kebetulan kan baru dilantik di Mei tahun 2023. Iya Pak ya. Bapak Suryadi ini periodenya tahun 2023 sampai 2028 nanti ya Bapak ya. Jadi silahkan perkenalkan diri Bapak kepada teman pemilih. Iya, terima kasih Ibu. Jadi baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemilih seluruh Kalimantan Barat yang menyaksikan. Perkenalkan tadi nama sudah, ya kan, namanya Suryadi. Kebetulan sudah punya istri Bu, anak 2. Pendidikan terakhir itu di IKIP Pontianak. Pengalaman sebelumnya di penyelenggara pemilu, kebetulan di salah satu penyelenggara di Badan Pengawas Pemilu di Kecamatan Sungai Kakap. Nah itu di mulai tahun 2013 pemilu 2014-nya, pemilu 2019 dan terakhir kemarin, dan alhamdulillah ada rezeki di KPU Provinsi Kalimantan Barat hari Berarti hampir 1 dekade ya Pak ya. Iya, lebih mengawal demokrasi di Indonesia ya Pak ya. Jadi sudah bahasa kawan-kawan hari ini itu lebih ke passionnya. Jadi passionnya di penyelenggara kan. Jadi asik menikmati saja di penyelenggara pemilu sehingga menjadi pekerja agak lebih ringan. Iya. Berarti memang Bapak ini narasumber yang cocok ya untuk tema apa nih. Amin, siap. Pada sore hari ini kan kita akan membahas seputar dengan daftar pemilih tetap, atau bahasa kerennya nih teman-teman pemilih ini mendengar DPT gitu ya Bapak ya. Betul. Jadi buat teman-teman nih, buat teman pemilih dimanapun berada, bagi kalian yang warga negara yang bahkan pemilih pemula ya Bapak ya. Betul. Pemilih pemula atau yang lagi belajar nih tentang pemilu, lagi asik-asiknya mempelajari tentang pemilu nih, cocok banget nih nonton podcast ini ya Bapak ya. Iya betul. Ya, Bapak terima kasih sudah hadir dalam podcast JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Sama-sama Ibu. Iya, Bapak, perbincangan sore hari ini kita akan mulai dengan pemilih. Teman pemilih pengen tahu nih Bapak, pemilih itu apa dan siapa aja sih yang masuk dalam pemilih itu gitu. Ya, jadi masyarakat yang boleh menggunakan hak pilihnya itu memang tidak semuanya bisa. Hanya dikhususkan untuk yang sudah berumur 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 nanti, atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Itu syaratnya. Nah, kalau sudah memasuki syarat itu, maka akan kita masukkan dalam daftar pemilih. Seperti itu Bu. Ini tertuang juga ya Bapak ya dalam PKPU nomor
Ya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yang sudah dirubah, nomor PKPU Nomor 7 Tahun 2023 juga terkait bagaimana tata cara penyusunan, pemutahiran data pemilih, terus ya seduknisnya lah bagaimana dan segala macam itu ada di situ semua. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak. Setelah kita tahu pemilih itu apa dan siapa saja, kemudian bagaimana nih teman pemilih pasti penasaran cara menyusun daftar pemilihnya itu di KPU itu seperti apa? Ya, yang pertama pasti KPU RI menerima DP4 atau daftar pemilih potensial itu dari Kemendagri, dan selanjutnya KPU akan melakukan penyandingan dengan data pemilih, baik itu yang sudah ditetapkan secara berkelanjutan juga dengan data pemilih yang pada tahun 2019 yang lalu, sehingga dari penyinkronan data itu maka akan ada yang namanya data pemilih, DP namanya. Data pemilih. Iya, data pemilih. Yang selanjutnya itulah yang akan dibawa oleh kawan-kawan pantarlih kita. Kawan-kawan pantarlih kita itu membawa data pemilih itu untuk dilakukan pencocokan identitasnya dengan langsung rumah ke rumah. Dicek data pemilihnya apakah benar, alamatnya benar, namanya benar, statusnya benar, apa ada perubahan dan lain-lain, atau ada penambahan yang awalnya cuma 2 yang masuk, ternyata sudah ada penambahan keluarga yang boleh sebenarnya memilih di pemilu 2024, maka ditambahkan. Sehingga dari hasil pantarlih kawan-kawan kita yang melakukan pencocokan itu, yang disebut dengan petugas pantarlih itu, hasilnya dari mereka itu, produknya itu menjadi daftar pemilih sementara. Itu DPS. Jadi DPS itu tidak ujuk-ujuk langsung muncul ya, tapi melakukan pencocokan data pemilih itu. Nah, dari situ nanti petugas kita yang ada di KPU Kabupaten Kota itu akan melakukan rekap penetapan. Nah, selanjutnya akan diumumkan kembali DPS itu di masing-masing desa, di kelurahan atau di tempat-tempat strategis lainnya. Nah, dari pengumuman itu maka muncullah mungkin tanggapan masyarakat. Nah, dari tanggapan masyarakat mungkin ternyata nama saya ini nggak masuk, itu masih punya waktu di situ, waktu proses daftar pemilih sementara itu. Nah, dari situlah nanti akan ditetapkan kembali menjadi DPS HP, hasil perubahan. Nah, itu prosesnya. Setelah itu nanti diumumkan lagi akan ada penetapan DPS HP akhir. Itu hanya ada di tingkat kecamatan. Nah, hasil penetapan DPS HP oleh kawan-kawan kecamatan atau biasa kita sebut dengan PPK, itulah yang akan menjadi bahan untuk kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Kenapa? Karena sebenarnya yang perlu kita dan sahabat dan teman pemilih pahami dan ketahui bahwa DPT, kewenangan penetapan DPT itu ada di KPU Kabupaten Kota, bukan di provinsi ataupun di KPU RI, bukan. Nah, KPU provinsi dengan KPU RI pusat nasional itu hanya merekap saja, merekap dari BPT yang ada di 14 kabupaten kota. Nasional KPU RI merekap DPT seluruh kabupaten kota se-Indonesia, sehingga sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan DPT itu ditetapkan di tanggal 21 Juni kalau tidak salah saya itu kan. Terus kita di provinsi tanggal 27-nya, dan nasional, rekap nasional kemarin sudah ditetapkan secara nasional. Rekap nasional itu DPT itu di tanggal 2 Julinya resmi. Nah, hari ini silakan sahabat-sahabat dan teman-teman pemilih untuk bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Namanya apakah sudah masuk atau belum nih. Nggak perlu lagi sekarang ngecek pengumuman di kantor desa, Ibu.
atau cari tempelan pengumuman udah apa sih namanya, sekarang agak lebih praktis. Iya, melalui aplikasi ya Bapak? Iya, tinggal kalau linknya mungkin nggak dapat, tinggal ketik saja cek DPT online, nanti akan ada pilihan link itu, tinggal klik, siapkan NIK-nya, KTPL-nya masing-masing, hingga nanti akan muncul nama siapa terdaftar di TPS mana, kabupaten, kota, desa, dan seluruh lengkap. Nah, seperti itu prosesnya Ibu. Iya. Jadi teman-teman pemilih bisa mengecek DPT secara mandiri gitu Secara mandiri. Melalui website cekdpt.kpu.go.id. Ya, penting. Kenapa? Karena jangan sampai udah memenuhi syarat bisa memilih tapi nggak tahu nanti mau milih di mana nih TPS-nya. Jangan sampai salah memilih TPS karena akan ditolak oleh kawan-kawan kita yang petugas kita yang ada di KPPS karena tidak sesuai tadi. Berarti dalam pengecekan itu terdaftar juga kita dapat tersebutkan ya Pak di TPS apa Iya, di betul. mana aja gitu ya. Lengkap, TPS berapa, alamatnya di mana, desa atau kelurahan di mana, kabupaten, kecamatan, lengkap. Sebagai bahan referensi nih teman pemilih bisa membaca peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 7 tahun 2023 ya Bapak ya. Nomornya sama, cuma beda tahun. Tentang penyusunan daftar pemilih tetap dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ya begitu Bapak. Kemudian bisa sebagai referensi juga membaca undang-undang tentang pemilu ya Bapak ya. Iya. Harus. Ya. Baik teman pemilih, setelah kita tahu tuh pemilih siapa saja, kemudian bagaimana cara menyusun daftar pemilih tetapnya. Nah, ini kita mau tahu nih Bapak nih, bagaimana apabila ada warga negara Indonesia yang masuk dalam kategori pemilih, tetapi belum masuk dalam daftar pemilih tetap. Itu seperti apa ya Bapak ya? Teman pemilih jangan berkecil hati, bahkan kecewa. Untuk pemilu 2024 tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara bawa KTPL sesuai alamat di KTPL-nya, TPS-nya itu ya. Tapi ada batas waktunya, nggak normal dari jam 7, tapi dari jam 12 sampai jam 1 siang baru boleh menggunakan hak pilih. Artinya hak warga untuk memilih itu masih bisa disalurkan. Iya, bahkan mulai dari sekarang aja kita masih menerima ya Pak ya. Apabila ada masukan, apabila teman-teman belum masuk daftar pemilih ini, kita bisa masukkan dalam proses apa Bapak? Ya, jadi begini. Jadi perlu dipahami teman pemilih bahwa istilah dalam pemilu untuk daftar pemilih ini ada ya pertama tadi ada DPS, ada DPT, ada DPK, ada DPTB. Kalau DPT, DPS, DPT dengan DPK itu sudah ya tadi ya. Nah, namun yang belum ini DPTB, daftar pemilih tambahan. Namun DPTB ini hanya dan khusus untuk bagi warga pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. DPT sudah terdaftar Bu. Sudah terdaftar. Namun pada hari H nanti, tepatnya 14 Februari 2024 tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau mencoblos di TPS yang sudah terdaftar. Contoh kasus umpama ada adik-adik kita, kawan-kawan kita yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, kemana gitu loh kan, sehingga tidak bisa kan, nggak mungkin pulang di hari H nanti, maka boleh mengajukan pindah memilih. Ya, itulah yang disebut dengan DPTB. Jadi bukan tambahan, tapi lebih kepada pindah milih saja. Dan itu pun khusus yang sudah terdaftar dalam DPT. Nah, untuk pengurusannya sendiri itu bisa langsung ke kawan-kawan kita atau petugas kita yang ada di KPU Kabupaten Kota, baik KPU Kabupaten Kota asalnya, daerah asalnya ataupun daerah tujuan. Jadi seumpama hari ini ada teman pemilih yang sudah terlanjur di Pontianak nih, asalnya daerah Kaposulu seumpama, nggak ingin mengajukan pindah pilih, nggak perlu lagi pulang ke Kaposulu Bu. Nggak perlu lagi pulang ke Basulu, cukup bawa KTP-nya, datang ke KPU Kota Pontianak seumpama, dan jangan lupa apa alasannya. Alasannya seumpama tadi
belajar gitu kan, mahasiswa dan lain-lain, maka siapkan keterangan dari pihak kampus. Tinggal minta saja. Nah, itu yang mungkin yang harus dipersiapkan bukti dukungnya. Jadi ada alasan, ada bukti dukungnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini hari ini dari sejak ditetapkan DPT itu sudah bisa mengurus soal pindah milih. Pindah milih ya Bapak ya. Sampai dengan tanggal 15 Februari atau 30 sebelum hari pencoblosan. Iya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih ya Bapak ya. Iya, jadi dimanapun tidak di tempat asalnya maka boleh. Iya, jadi tidak hanya Bapak Suryadi nih, saya akan pastikan teman-teman pemilih semua yang masuk dalam kategori pemilih bisa memilih dimanapun ya Bapak ya. Siap. Asalkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita sudah jelas ya, ada aturan, ada undang-undang yang mesti kita sama-sama taati, apalagi pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan pasti akan banyak hal yang mau tidak mau harus kita pahami, baik itu aturan dan peraturan. Iya. Siap. Jadi Bapak, ini pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang menjawab rasa penasaran teman pemilih ini. Iya. Bagaimana Bapak teman-teman yang di lembaga permasyarakatan, apakah mereka juga masuk dalam daftar pemilih tetap atau bagaimana ya Bapak ya? Ya, jadi sebelum proses penentuan atau penetapan DPT, DPS dan sebelum proses jauh sebelumnya. Kawan-kawan kita yang ada di KPU Kabupaten Kota sudah melakukan koordinasi dengan pihak lapas untuk bagaimana pihak lapas bisa mengajukan lokasi khusus, TPS lokasi khusus, sehingga untuk mempermudah teman-teman kita yang ada di lembaga pemasyarakatan itu, sehingga tidak perlu lagi repot-repot kemana gitu kan, berbondong-bondong, sehingga itu akan mengakibatkan hal-hal tidak diinginkan atau kekhawatiran dan lain-lain. Jadi tinggal, dan alhamdulillah untuk Kalbar sendiri, untuk lapas, beberapa lapas dan tempat-tempat lainnya itu sudah ada TPS lokasi khususnya. Jadi memang terjamin ya hak pilihnya Bapak? Iya, sudah terjamin untuk siapapun selama mereka masih memenuhi syarat ya, sesuai peraturan dan perundang-undangan, maka kita akan layani sebaik dan semaksimal mungkin untuk bisa memilih. Iya. Nah, ini Bapak yang terakhir nih, pesan Bapak Suryadi kepada teman pemilih yang sedang menonton podcast JDIH. Silahkan Pak. Ya, yang pertama pasti kita ingin mengajak, sekali lagi tidak henti-hentinya mengingatkan, mengajak, ayo sama-sama kita cek nama kita semuanya, apakah sudah masuk dalam DPT untuk pemilu 2024 atau belum. Dengan cara cek DPT online dan siapkan nomor NIK-nya, KTPL-nya, tinggal klik akan muncullah nama dan TPS, terdaftar di TPS mana, alamatnya di mana, kelurahan atau desa di mana, dan sampai kabupaten kota. Nah, selanjutnya untuk teman-teman pemilih yang hari ini dimungkinkan di hari pencoblosan atau di hari Rabu 14 Februari 2024 nanti tidak ada di lokasi, maka hari ini untuk bisa segera mengurus pindah memilihnya. Pindah memilihnya ini bisa dari KPU atau daerah asalnya ataupun daerah tujuannya, nggak mesti harus dua-duanya, atau nggak perlu lagi pulang ke daerah asalnya yang jauh entah di mana. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah, pengurusan pindah memilih tadi ini ada batas waktu, sehingga kalau khusus contoh untuk adik-adik kita, teman-teman pemilih kita yang dari mahasiswa, pelajar, lewat dari tanggal 30 Januari ya, maksudnya tanggal 15 Januari, lewat dari itu, maka pengurusannya tidak bisa kita proses, karena itu sudah aturan dan perundang-undangannya seperti itu bunyinya. Makanya dari awal segera terus, kalau sekiranya nanti di hari pencoblosan tidak ada di tempat. Nah, selanjutnya
teman-teman pemilih, ayo sekali lagi tidak henti-hentinya kita ingin mengajak dan mengingatkan bersama-sama kita menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan bersama-sama kita ramaikan TPS kita masing-masing. Ya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Siap. Hari kasih suara ya Bapak. Iya, hari kasih suara. Jangan ingat Valentinnya doang. Iya kan? Ingat Valentin, ingat pemilu 2024. Iya, hari kasih sayang dan hari kasih suara gitu. Iya. Bapak mohon dukungannya untuk media-media informasi di KPU Provinsi Kalimantan Barat ini Bapak. Iya, teman-teman pemilih untuk mendukung berkembangnya informasi dan media-media yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Barat, ayo sama-sama kita ikuti media-media sosial yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Barat dan juga media sosialnya JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat, baik itu di YouTube-nya, Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, gitu. Dan media-media sosial lainnya. Tidak hanya provinsi aja ya Bapak ya, ya juga kabupaten kota sekali gitu ya, untuk mendapatkan informasi terupdate yang berkaitan dengan kepemiluan. Guys, teman pemilih dimanapun kalian berada, mari kita semua bersinergi memilih para pemimpin negeri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ingat 14 Februari tahun depan nanti, mari sukseskan pesta demokrasi. Oke teman pemilih, jangan lupa follow, like, subscribe, dan share. Dadah, Assalamualaikum, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Dadah teman-teman semuanya.